Scene film lalu dibuka di sebuah penjara luar angkasa, di mana seorang gadis bernama Tini Tina ditahan di penjara tersebut. Tapi telah kemudian, penjara itu disabotase dan seorang mantan tentara bayaran bernama Roland datang untuk membebaskan Tina dari selnya. Keduanya lalu menelusuri lorong sambil melawan para pasukan Crimson Lance, termasuk komandannya yang bernama Knock. Nah, Crimson Lance ini merupakan pasukan khusus yang dikirim oleh sebuah perusahaan besar bernama Atlas. Dalam aksinya itu, salah satu tahanan lain bernama Krieg yang bertubuh besar berhasil melepaskan diri dan bergabung dengan Roland dan Tina. It's Krieg, right? Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di penjara, Promethea, seorang pemburu bayaran bernama Lilith, datang ke bar setelah menangkap penjahat yang sebelumnya sudah merampok serta membunuh. Bersama dengan itu, 3 pria mendekati Lilith dan mengaku kalau mereka atas perintah bos besar untuk mengajak Lilith bekerja sama. Namun karena upaya mereka dilakukan dengan paksaan, sehingga membuat Lily pun marah dan membunuh 2 pria tersebut. Sedang satunya lagi berhasil dijatuhkan. Di saat itulah bos besar mereka yang bernama Deucalion Atlas muncul dari belakang dan langsung ditembak oleh Lilith. Tapi ternyata itu hanyalah pria biasa yang memakai hologram wajah Atlas. Atlas kemudian menggunakan badan pria lain untuk mencoba bicara dengan Lilith. Sudah jelas dari namanya saja, Atlas ini merupakan pemilik perusahaan Atlas. Dan tujuannya menemui Lilith adalah untuk meminta tolong menemukan putrinya yang hilang, yaitu si Tina di planet Pandora. Awalnya Lilith menolak karena planet itu terlalu berbahaya dan banyak sekali ancaman serta masa lalu. Tapi setelah Atlas menawari jumlah uang yang sangat besar, Lilith pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, Lilith kemudian dikirim ke planet Pandora menggunakan pesawat pod milik Atlas. Dikarenakan dahulu Lilith pernah tinggal di Pandora, jadi ia pun tahu bagaimana keganasan monster di sana dan brutalnya para anggota geng. Lilith lalu mulai bertanya-tanya ke anak-anak pemulung di sana dan mengaku melihat Tina dibawa oleh seorang menuju wilayah timur. Tanpa pikir panjang, Lilith pun pergi ke arah timur dengan menaiki bus yang dikhususkan untuk para pemburu brankas. Tapi, karena Lilith tak berniat untuk mencari brankas, ia pun akhirnya diturunkan di wilayah antah berantah. Lilith kemudian melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Lalu di malam harinya, saat Lilith sedang istirahat, ia mendengar suara aneh yang ternyata adalah robot kecil tapi brutal dan kuat bernama Claptrap. Namun, Lilith terus menembaki Claptrap karena ia tidak ingin diganggu. Sampai akhirnya Claptrap mengungkapkan kalau dirinya sudah tertidur selama 36 tahun. Dan saat Lilith menginjakkan kaki di Pandora, ia kembali aktif. Karena ternyata Claptrap ini memang diprogram untuk dirinya. Meskipun Claptrap tidak tahu siapa yang memprogramnya. Tapi, karena robot itu cukup berguna, Lilith pun membiarkan Claptrap menemaninya. Ia juga menunjukkan foto Tina ke Claptrap untuk membantu melacaknya. Standing. Your target was last recorded at Tundra Express. I like those odds. Setelah ketemu di keesokan harinya, Lilith dan Claptrap memulai pencarian. Di saat itu juga mereka lalu melihat para Crimson Lance. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau Crimson Lance ini dikirim oleh Atlas dan memiliki tujuan yang sama seperti Lilith, yaitu menemukan si Tina. Dan para Crimson Lance bekerja sama dengan Psychos, yaitu pasukan geng yang amat brutal. Dari kejauhan, Lilith kemudian menembak si Psychos karena mencoba menculik anak-anak setempat. Dan setelah itu Lilith dan Claptrap menggunakan truk milik Psychos untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat bantuan Claptrap, mereka lalu sampai di tempat rongsokan tempat si Tina bersembunyi. Lilith kemudian membujuk Tina agar pulang ke ayahnya.
Tapi ternyata Tina ini menipunya dengan menggunakan boneka berisi bahan peledak. Untungnya Lilith langsung sadar dan berhasil menyelamatkan diri. Tak hanya itu, Tina juga melempari Lilith dengan boneka peledak lainnya. Sebelum akhirnya ia menyuruh Greg untuk menangkap Lily. Meskipun diserang Monamene, Lilith tak menyerah dan masih mencoba membujuk Tina untuk pulang. Di saat yang sama, Knock bersama pasukannya muncul dengan tujuan yang sama, yaitu membawa Tina ke Atlas. Sounds good to me. Namun Tina malah melemparkan bom boneka sehingga ia dan Lilith bisa kabur. Di saat itulah Roland muncul menggunakan mobilnya untuk membawa Tina, Lilith, Greg, dan juga Claptrap. Alhasil, aksi kejar-kejaran antara mereka dan pasukan Crimson Lance pun terjadi. Dalam pengejaran tersebut, Roland mengemudi dengan sangat ugal-ugalan sampai ia tak menyadari kalau mereka memasuki wilayah Peace Wells Gully, yaitu tempat pembuangan tai. Ketika mobil mereka gresuk, mereka bertemu dengan monster buas yang disebut sebagai Treasure. Namun begitu lolos, Roland dan yang lainnya tak bisa berkutik karena dikepung oleh pasukan Crimson Lance dan juga monster Treasure. Alhasil, Roland pun nekat tancap gas lalu menembakkan misil ke mulut Treasure sehingga kepala monster itu meledak dan mereka pun berhasil lolos. Meskipun ban mereka rusak. Singkat cerita, saat mereka sedang memperbaiki ban mobil, Tina mengungkapkan kalau ia adalah putri Eridia. Itulah mengapa Atlas mengirim banyak orang untuk menangkapnya sehingga Atlas bisa membuka berangkasnya. Awalnya Lilith enggan bergabung dengan mereka karena Atlas pasti akan memburu mereka. Roland menjelaskan kalau mereka kini memiliki satu bagian dari kuncinya dan juga Tina, jadi mereka akan lebih unggul dari Atlas. Ia juga akan berusaha meminta bantuan ke seorang teman. Jadi Roland dan yang lainnya pun langsung pergi ke Centauri City untuk menemui teman tersebut. Sesampainya di Centauri City, mereka melihat banyak brosur yang menampilkan wajah Roland dengan harga tinggi karena ia merupakan buron. Mereka kemudian masuk ke sebuah bar milik teman Roland bernama Mad Moxie yang ternyata juga kenal dengan Lilith karena dulu berteman dengan ibunya Lilith. Moxie lalu mulai mengobrol dengan Lilith dan mengungkapkan kalau dulu ibu Lilith sangat menyayangi Lilith karena ia sangatlah berharga. Sementara itu, Roland mengobrol dengan teman lamanya yaitu Larry yang juga merupakan prajurit Crimson Lance. Karena Larry tahu kalau Roland menjadi buron dengan harga tinggi, jadi ia pun mencoba untuk menangkapnya. Tapi aksinya itu segera diketahui oleh Moxie yang langsung menjatuhkannya dengan sengatan listrik. Moxie kemudian memberitahu mereka lokasi seorang ilmuwan yang akan membantu mereka menemukan bangunan kunci lainnya untuk membuka berangkas. Roland serta yang lainnya pun lalu langsung pergi sebelum para pasukan Crimson Lance menangkap mereka. Saat sampai di tempat ilmuwan tersebut, Lily sedikit terkejut karena ilmuwan itu ternyata adalah Patricia Tennis yang dulu pernah mengasuh dirinya saat Lilith berpisah dengan ibunya. Tapi Patricia malah meninggalkan Lilith hanya untuk berburu berangkas. Lilith yang masih marah pada kejadian itu pun mulai ribut dengan Patricia. Lilith kemudian pergi ke atap gedung di mana ia mengobrol dengan Tina. Disitulah Tina mulai terbuka dengan semua fakta kalau ia bukanlah anak biologis dari Atlas karena sebenarnya Atlas menciptakan Tina di sebuah lab untuk membuat kloningan ras Eridian karena hanya darah orang Eridianlah yang bisa membuka berangkas tersebut dan dengan menggunakan isi dari berangkas itu Atlas akan menciptakan senjata yang mematikan. Itulah mengapa Atlas sangat ingin mendapatkan Tina kembali. Atlas, things I did to the other clone.
Di sisi lain, robot Claptrap berkeliaran di luar dan tak sengaja dilihat oleh Larry. Alhasil, Larry dan Crimson Lance lain pun mengejar Claptrap sampai ke persembunyian Roland serta yang lainnya. Dan tak menunggu lama, mereka pun segera pergi dari tempat itu dengan bersembunyi di bak sampah karena Knock telah mensteril semua tempat di Centauri City. No. Keesokan harinya, Roland, Lilith, Mercy, Tina, Craig, dan Claptrap sampai di sebuah tambang tua yang dipercaya menjadi tempat di mana kunci lain disembunyikan. Tapi usaha mereka tak mudah karena mereka harus melewati lumpur beracun. Hey. Tak sampai di situ saja, saat mereka memasuki lorong lainnya, mereka baru sadar kalau tempat itu adalah sarang geng Spico. Dealt with bloodshots before. Dikarenakan mereka tak mungkin melawan kebrutalan geng Spico, jadi mereka pun menggunakan Claptrap untuk mengalihkan perhatian dengan mengolok-ngolok para Spico. Dengan begitu, para Spico langsung menembaki Claptrap secara beruntun, sehingga Roland dan yang lainnya bisa kabur ke ruangan lain. Saat mereka sampai di suatu ruangan, Lilith berhasil menemukan kunci lain. Just lucky, I guess. You are. We still gotta get out of here. Dan saat mereka akan pergi, Claptrap mencoba mengeluarkan peluru-peluru dari tubuhnya. Tapi tanpa disadari, suara peluru-peluru itu malah menarik perhatian para Spico yang langsung menemukan keberadaan mereka. Mau tak mau, mereka pun harus melawan ratusan Spico hanya dengan senjata seadanya. Sampai akhirnya mereka berhasil mencapai sebuah lift, tapi sayangnya lift itu rusak karena salah satu kabelnya putus. Alhasil, Roland pun nekat keluar dari lift untuk memperbaiki kabel itu sehingga Tina dan yang lainnya bisa melarikan diri. Sehingga Roland harus kembali berurusan dengan para Spico. Lalu saat ratusan Spico siap menyerang Roland, ia melemparkan boneka bom ke arah mereka. Tapi itu berlaku hanya sesaat saja karena lebih banyak Spico lain yang datang dan Roland harus melawannya dengan sendirian. Sementara itu, Tina, Lilith, Patricia, Craig, dan Claptrap tiba-tiba berteleportasi keluar tepat saat lift itu menghantam pintu. Dan Tina mengira kalau dirinya lah yang melakukan teleportasi tersebut. What's gonna happen? Anyone can get out of that. Fine. Maybe we... Singkat cerita, mereka kemudian beristirahat di dalam goa. Sedangkan Patricia mencoba menggabungkan dua kunci itu dan terlihatlah peta di mana letak brankas itu berada. Patricia lalu memberitahu Lilith kalau saat kunci itu semua digabungkan, maka kunci-kunci itu akan hangus seiring waktu dan brankas akan terbuka, yang artinya Tina akan terbunuh jika digunakan untuk membuka brankas tersebut. The daughter of Iridia places the key, or Atlas does. Here to see this. Tak lama kemudian sebuah drone mendatangi Lilith. Ternyata itu adalah hologram Atlas yang menemukan keberadaan Lilith melalui GPS yang sebelumnya ia berikan. Atlas lalu meminta Lilith agar menyerahkan Tina, atau jika tidak maka Atlas akan membunuh teman-teman lainnya. They won't be quick deaths. She would elude me forever. Thank you, Lilith. Lalu tanpa disadari, ternyata Tina mendengar percakapan mereka dan mengira kalau Lilith akan mengkhianatinya. Jadi ia pun melemparkan granat dan kemudian pergi bersama Craig dan Patricia. Setelah Lilith sadar dari pingsannya, ia pergi ke tempat tinggalnya yang dulu. Disitulah ia mulai ingat bagaimana ia harus berpisah dengan sang ibu dan ikut dengan Patricia menggunakan helikopter. Claptrap kemudian memutarkan pesan tersembunyi yang menimbulkan ibu Lilith. Sang ibu mengungkapkan rasa sayangnya ke Lilith karena putrinya itu sangat istimewa, dan orang yang memprogram Claptrap ternyata adalah ibu Lilith. Setelah melihat pesan itu, Lilith langsung pergi untuk menyelamatkan Tina. Di sisi lain, Tina, Craig, dan
Patricia sampai di lokasi tempat Brankas berada. Dengan segera, mereka kemudian meletakkan kunci dan Tina mulai berdiri di atas platformnya. Tapi setelah ditunggu-tunggu, tidak ada reaksi apapun. Bahkan, brankas itu juga tidak terbuka. Sampai akhirnya, muncullah Atlas serta Crimson Lance dan Vikos. Atlas pun bersiap untuk membawa Tina pergi. Tapi tiba-tiba Roland muncul dari atas dan menembaki si Atlas. Namun, itu tak melukai Atlas sedikit pun karena ia memakai perisai otomatis. Atlas kemudian menyuruh Knock untuk membawa Tina. Tetapi, Knock mulai sadar kalau yang dilakukan oleh Atlas itu jahat dan menolak untuk mematuhi perintahnya. Sampai akhirnya, Atlas dengan mudahnya membunuh Knock. Just one. Selang tak lama, Lilith tiba dan mengaku ke semuanya kalau dirinya lah Putri Eredia yang asli setelah semua apa yang sudah ia lihat dan diingat saat masih kecil. Lilith sadar kalau dirinya lah keturunan Eredia asli dan yang melakukan teleportasi sebelumnya adalah dirinya. Untuk membuktikannya, Lilith pun berdiri di atas platform dan seketika cahaya muncul membentuk sayap api sehingga membuat Lilith berubah menjadi Pharaoh. Dari situlah Patricia sadar kalau ibu Lilith dulu memintanya membawa Lilith pergi karena tak ingin orang-orang menemukannya dan menggunakannya hanya untuk membuka brankas. Lilith kemudian menggunakan kekuatannya untuk menyerang Atlas. Namun salah satu Crimson Lance melempar Tina ke dalam sumur. Untungnya Lilith bisa menangkap Tina dan menyelamatkannya dengan kekuatannya. Kini, pertarungan terakhir pun terjadi, di mana Lilith memanfaatkan kekuatannya untuk melindungi teman-temannya. Dalam pertarungan itu, Krieg melawan Spiko, bertubuh besar yang bernama Chrome. Untungnya, Krieg berhasil mengalahkannya dan masukkannya ke dalam sumur. Atlas juga melakukan serangan ke Lilith menggunakan senjata dari pesawatnya. Tapi Lilith berhasil menangkisnya dan melakukan serangan balik sampai pesawat itu meledak dan jatuh. Sementara itu, Atlas mengecam untuk membunuh Tina jika Lilith tak mau membukakan brankas untuknya. Alhasil, Lilith pun nurut dan membawa Atlas serta Tina masuk ke dalam lubang brankas. Di dalam lubang itu, Atlas melihat beberapa tulisan dan kode yang menjadi rahasia selama ini. Saat pandangan Atlas teralihkan, Tina mengambil kesempatan itu untuk mengambil alat perisai milik Atlas. Dengan begitu, mereka bisa dengan mudah menjatuhkan Atlas. Lalu tak lama kemudian, makhluk bertentakel besar muncul dan membawa Atlas ke dalam kegelapan. Sedang Tina dan Lilith kembali bergabung dengan yang lainnya. Setelah kejadian itu, mereka merayakan kemenangannya dengan menyalakan kembang api. Sesekali, Tina juga meminta Lilith untuk menunjukkan sayap apinya karena menurutnya itu adalah keren. Lilith lalu mengungkapkan meskipun Pandora merupakan planet terburuk, tapi tetap saja planet itu adalah rumahnya, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Borderlands. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yanda, sampai jumpa di video berikutnya.